Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sorry kemarin ada yang kurang ternyata dari, format laporan keuangan yang, saya buat, seperti itu. Jadi untuk, kekurangannya itu terkait dengan analisis rasio keuangan. Nah, jadi biar tambah komplit untuk format laporan keuangan ini, saya tambahkan untuk metrik-metrik perhitungan di rasio keuangan gitu ya teman-teman. Jadi biar nanti juga, bisa digunain untuk analisis juga, analisis terutama kesehatan bisnis teman-teman. Nah ini nanti kita akan rumus saja, jadi nanti ketika teman-teman udah bikin laporan keuangan ini, otomatis angka-angka di rasio keuangan akan, otomatis keluar seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke file Excel, kita tambahkan, dari laporan, di sebelah kanan laporan neraca. Nah, ini yang kemarin kita bikin ya. Oke, kita tambahkan di sini, nama sheet-nya rasio keuangan. Ya, jadi rasio keuangan ini sangat penting sekali, untuk ada gitu dalam dalam setiap pembuatan laporan keuangan. Karena ini sifatnya untuk analisis dan juga untuk penentu kebijakan dari perusahaan. Jadi biasanya sebelum, perusahaan merumuskan, strategi itu biasanya dia akan evaluasi laporan keuangan menggunakan, rasio-rasio keuangan, seperti itu. Nah, pada intinya rasio keuangan itu ada banyak sekali teman-teman, tapi di sini yang ingin saya cantumkan adalah, ada 3 aja. Yang pertama rasio profitabilitas, kemudian nanti rasio, likuiditas dan juga rasio solvabilitas. Oke, langsung saja kita kasih judul di sini, rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini pada intinya adalah dia, eee dia mengukur, seberapa mampu ataupun seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan labanya. Nah, biasanya di sini ada, yang namanya return, oke, untuk pertama return on equity ataupun pengembalian terhadap modalnya. Atau biasa disingkat sebagai, ROE gitu ya, teman-teman. Oke, return on equity. Nah, ini teman-teman bisa lakukan analisis ini dengan menggunakan rumus, bentar, dengan menggunakan rumus yaitu, eee, laba operasional perusahaan dibandingkan dengan jumlah ekuitas perusahaan. Oke, jumlah ekuitas perusahaan. Nah, jadi pada intinya, kita di sini ingin mengetahui, eee, berapa balik modal ataupun berapa persen, eee, tingkat pengembalian dari modal yang sudah kita tanamkan di perusahaan ini, kali 100% ya teman-teman, biar nanti lebih enak dalam membacanya. Oke, nah pada intinya rumusnya seperti ini. Oke, langsung saja kita langsung masukkan analisis ya. Di sini kita kasih, kita cantumkan rumusnya. Jadi di sini saya, fokus ke rumusnya terlebih dahulu, apa namanya, cara menghitungnya dulu. Jadi bukan lebih ke, apa ya, bukan lebih ke analisisnya gitu ya, dari laporan keuangan ini, tapi ini hanya lebih ke rumusnya. Pun juga laporan keuangan ini kan kemarin masih menggunakan contoh angka-angka ya, jadi bukan angka-angka real, jadinya memang ini belum bisa dipakai untuk analisis, seperti itu. Nah, kita masukkan dari laba operasional, di sini kita bagi dengan jumlah ekuitas, kita ambil dari laporan neraca teman-teman, jumlah ekuitas. Nah, ini sudah ketahuan. Nah, ini sekali lagi karena ini angkanya masih kemarin, contoh dan bukan angka real, oleh karena itu ini tidak bisa dipakai buat analisis tentunya. Ini dikali dengan 100%. Jadi dengan 100%,
sehingga hasilnya bisa teman-teman ketahui, yaitu oke, hasilnya yaitu dengan ini dibagi ini kali 100. Oke. Nah, 6% gitu ya, minus 6%. Lagi karena ini angkanya kemarin masih, bukan angka real, jadinya ya nggak bisa dibaca analisis ini. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan, belajar bareng gitu ya, cara membaca laporan keuangan ataupun cara menganalisis laporan keuangan gitu. Tapi kalau, kesempatan kali ini kita selesaikan dulu untuk rumusnya aja. Oke, lanjut ROE, kemudian ada lagi di sini teman-teman, namanya return on asset. Nah, pada intinya di sini kita ingin mengetahui seberapa efektif, perusahaan kita dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba perusahaan gitu ya. Laba operasional dibandingkan dengan jumlah aset. Jumlah aset. Oke, laba operasional rumusnya kita ambil dari laporan laba rugi bagian operasional. Nah, kenapa kita pakai laba operasional bukan laba bersih di sini, teman-teman? Karena laba operasional ini dia lebih mencerminkan kegiatan operasional perusahaan. Jadi kalau di sini kan, kalau di laba bersih ini kan udah dikurangi dengan nanti ada biaya pajak yang merupakan itu, yang mana itu bukan merupakan, sebenarnya kegiatan perusahaan gitu ya. Jadi karena ada regulasi pajak makanya harus dibebankan pajak. Jadi kalau yang mencerminkan real operasional perusahaan ya kita ambil dari laba operasional di atas. Oke, seperti itu. Kemudian kita bandingkan dengan jumlah aset. Kita ambil dari neraca sisi kiri. Nah, aset. Nah, semula min 11%. Kemudian ada lagi, di sini namanya adalah gross profit margin. Oke, gross profit margin ini kita ambil dari laba, kotor dibandingkan dengan, penjualan. Oke, kita ambil laba kotor. Laba rugi kotor dibandingkan dengan penjualan, teman-teman. Dengan penjualan, total pendapatan. Oke. Kemudian di sini juga ada, biasanya, kita sebut sebagai operating profit margin ataupun operating profit ratio gitu ya, teman-teman. Biar oke, di sini berarti saya gross profit ratio gitu aja. Oke, kemudian di sini operating profit ratio. Oke. Nah, ini diambil dari laba operasional dibandingkan dengan teman-teman. Laba operasional dibandingkan dengan total penjualan. Ambil laba operasional di laporan laba rugi dibandingkan dengan total penjualan. 850.000. Oke, kemudian satu lagi di sini teman-teman bisa membuat analisis yang dinamakan dengan net profit ratio. Nah, ini baru dari net profit ratio. Ambil laba bersih dibandingkan dengan penjualan. Nah, laba bersih di sini kita ambil dari bottom line yang ada di laporan laba rugi, yaitu di paling bawah ya, teman-teman, dibandingkan dengan total penjualan di paling atas. Nah, ini tentu setiap industri itu ada standarnya sendiri-sendiri gitu ya, dan ini harus dibandingkan di setiap industrinya. Jadi tidak bisa langsung menjadi acuan angka yang keluar di sini. Jadi harus dibandingkan dan juga harus dilakukan analisis horizontal ataupun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah, itu baru nanti cara pembacanya. Jadi di sini kita selesaikan dulu untuk rumusnya, teman-teman. Nanti di lain kesempatan kita akan coba bahas
bagaimana cara membaca dari analisis rasio keuangan. Oke, selanjutnya ada rasio, ini saya copy aja ya teman-teman. Likuiditas, rasio likuiditas. Likuiditas. Nah, ini pada intinya kita ingin mengetahui seberapa mampu perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Nah, di sini biasanya ada 3 analisis yang dilakukan, yaitu current ratio ataupun rasio lancar gitu ya disebutnya, biar enak. Current ratio, rasio lancar. Kemudian ada di sini, oh sorry, kita langsung rumusnya dulu aja. Current ratio yaitu merupakan perbandingan. Jadi kita ingin mengetahui seberapa mampu perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya menggunakan apa itu, menggunakan aset lancarnya. Jadi di sini jadi di sini aset lancar dibandingkan dengan jumlah utang jangka pendeknya. Oke, aset lancar dibandingkan dengan utang jangka pendek. Nah, ini kita langsung ambil rumus. Ini nggak usah kita kalikan 100% ya teman-teman. Kita ambil rumus dari laporan neraca, kita ambil aset lancar dibandingkan dengan utang jangka pendek dari laporan neraca juga di bagian utang jangka pendek 600.000. Nah, di sini. Ini nggak usah pakai persentase. Biasanya idealnya untuk angka ini yaitu lebih dari 1 untuk rasionya. Jadi maksudnya adalah jumlah asetnya lebih banyak daripada jumlah utangnya. Jadi nanti perusahaan bisa membayar hutang menggunakan aset lancarnya. Jadi nggak ada resiko gagal bayar gitu. Oke, kemudian ada quick ratio. Oke. Rasio cepat. Nah, ini lebih liquid lagi teman-teman. Jadi di sini aset lancar dikurangi dengan persediaan. Kenapa persediaan nggak diikutkan? Karena ada yang menganggap bahwa persediaan itu termasuk aset lancar yang memang dia sulit untuk dicairkan gitu ya. Jadi tidak mudah untuk dicairkan menjadi kas. Sehingga ini kita keluarkan dari analisis rasio likuiditas di quick ratio ini. Nah, ini biasanya teman-teman yang memang dia konservatif gitu ya. Jadi lebih 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 apa namanya, lebih detail lagi dalam menganalisis rasio likuiditas ini. Oke, rasio cepat, aset lancar dibagi dengan utang jangka pendek. Lancar kurangi persediaan dibandingkan dengan utang jangka pendek. Kita ambil rumusnya dari laporan neraca, aset lancar dikurangi dengan persediaan bagi dengan utang jangka pendek. Oke. Kemudian yang terakhir adalah cash ratio, teman-teman. Nah, di cash ratio ini dia lebih konservatif lagi, jadi dia hanya mengambil kas dan setara kas saja untuk membandingkan dengan utang jangka pendeknya. Nah, kita ambil dari kas dan setara kas, total kas ditambah bank, kemudian dibagi dengan utang jangka pendek. Utang jangka pendek, nah ini. Oke, ini udah ketemu rasio likuiditas. Kemudian yang terakhir rasio solvabilitas, teman-teman. Oke, kita ambil format di sini, rasio solvabilitas. Kalau rasio solvabilitas ini dia fokus pada utang secara keseluruhannya. Jadi kalau tadi di rasio likuiditas ini hanya utang jangka pendek, tapi kalau di sini utang secara keseluruhan.
Nah, biasanya di sini ada yang namanya debt to equity ratio. Debt to equity ratio atau yang biasa disebut sebagai DER gitu. DER. Oke. Nah, debt to equity ratio ini dia akan membandingkan jumlah hutangnya dibandingkan dengan jumlah ekuitasnya. Oke, kita lihat di laporan raja jumlah hutang sama dengan di sini ya, total hutang dibandingkan dengan jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas. Oke. Ya akan ketemu di sini, teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke debt to asset ratio ataupun biasanya disebut dengan DAR. Nah, debt to asset ratio ini kita ingin membandingkan jumlah hutang perusahaan dengan jumlah aset kita. Kita lihat rumus dari di laporan raja ya. Kita ambil jumlah hutang dibandingkan dengan jumlah aset perusahaan. Nah, kalau ini kita sarankan dikali 100% biar nanti enak membacanya. Kali 100%. Oke. Kita buat persentase, teman. Nah, 2%. Maksudnya dikali 100% jadi gini. Ini kan 2% nih. Jadi pada intinya total keseluruhan aset perusahaan di sini 28 juta itu pada intinya 2%-nya itu didanai dari hutang. Seperti itu ya. Sekali lagi ini angka di sini masih sangat liar gitu ya, karena kemarin hanya contoh dan bukan angka real. Oleh karena itu ini angka yang muncul di sini tidak bisa sebagai bahan analisis. Cuma nanti ketika teman-teman membuat laporan keuangan, dia akan otomatis di sini akan otomatis keisi gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat setelah membuat laporan laba rugi dan neraca, langsung lihat di rasio keuangan. Nah, gitu nanti di sini akan muncul angka-angka yang memang ini memiliki makna gitu. Jadi setiap angka di sini memiliki makna. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana cara untuk membacanya. Dan insya Allah ke depan kita akan coba agendakan gitu ya untuk membahas mengenai cara membaca ataupun apa namanya, ataupun cara membaca dari rasio keuangan seperti itu. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.